1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Merika Purnama dari kelas 19B Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ini banyak sekali. Dimulai dari perlawanan Patimura, Perang Padri, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, Perang Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Aceh, serta perlawanan rakyat Banjar, dan perlawanan lainnya. Nah, tapi saya hanya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu saya akan menjelaskan Perang Pangeran Diponegoro saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, yaitu Perang Diponegoro. Nah, yang pertama yaitu siapa Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memiliki nama Mustahar. Nah, dia lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785, yaitu dari pasangan Sultan Hamengkubuwono III dengan istrinya yaitu bernama R.A. Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampean istri selir yang berasal dari Pacitan. Nah, semasa kecilnya Pangeran Diponegoro ini bernama Bendara Raden Mas Antarwirya, namun setelah usia dewasa dia akrab dipanggil Bendara Pangeran Haryadipanegara. Selain kedua itu, apa itu Perang Diponegoro? Nah, di Indonesia juga pernah mengalami masa peperangan yang terjadi hampir di semua daerah. Untuk ulasan kali ini kita akan membahas mengenai peperangan yang terjadi di Diponegoro. Perang Diponegoro ini merupakan perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Nah, perang Diponegoro ini juga dikenal dengan Perang Jawa. Perang ini salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di dunia, yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus Bedford dan penduduk Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada saat masa peperangan terjadi, banyak penduduk Jawa yang tewas yang mencapai 200.000 jiwa, dan dari pihak Belanda 8.000 jiwa, dan serdadu pribumi sebanyak 7.000 jiwa, yaitu sebab terjadinya Perang Diponegoro. Nah, sebab terjadinya Perang Diponegoro ini ada dua sebab, yaitu yang pertama sebab umum dan yang kedua sebab khusus. Nah, yang pertama yaitu sebab umum. Nah, yang pertama sebab umum ini yaitu timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga yaitu Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Yang keempat, sebagian dari bangsawan mereka kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Yang kelima, para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani mulai terjadi pada tahun 1824. Yang keenam yaitu kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Nah, berbagai macam pajak yang tersebut ada yang pertama pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, dan pajak menyewa tanah atau menerima jabatan.
Dan pemasangan patok oleh Belanda ini dibangun untuk jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Nah, lanjut, yaitu yang kedua sebab khususnya, yaitu provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat. Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan lebih memilih untuk ke Tegalrejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan. Hal ini membuat Pangeran marah dan membangun pertahanan di Selarong, dan dukungan kepada Diponegoro datang dari mana-mana yang membuat pasukan Diponegoro ini menjadi lebih kuat. Lanjut, slide yang selanjutnya yaitu proses terjadinya perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellian menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dan mencapai kata sepakat. Nah, karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas. Slide yang terakhir yaitu akhir dari perang Diponegoro. Untuk menghadapi perang Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu pun Belanda juga sedang menghadapi perang besar, yaitu perang Padering. Dan namun akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Nah, setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk menyusut. Nah, itulah ulasan mengenai perang Diponegoro yang harus kita ketahui, karena ini adalah salah satu sejarah yang terjadi di negeri kita tercinta, yang menggambarkan keberanian para pejuang-pejuang kita dan juga keberanian dari para pahlawan nasional yang membuat negara kita ini terbebaskan dari penjajahan. Maka jangan pernah lupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah berani mengorbankan jiwa dan raganya demi negeri ini. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kedamaian negeri ini, menciptakan kesatuan dan pengabdian untuk negeri. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.